warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr syiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, Bismillahirrahmanirrahim rahimahullah. Alhamdulillah, pada kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan jasmani, kesehatan rohani, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah hingga saat ini oleh Allah masih diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah berkat nikmat dari Allah itu kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita yang alhamdulillah khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Berkat nikmat dari Allah kita bisa melaksanakan puasa ini dengan keadaan syekh wal afiyah. Amin. Para pemirsa rahimahullah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang bermulia, bulan yang rahmat, maghfirah, yang mana berkat limpahan rahmat Allah kita bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan ini. Yang insya Allah jikalau kita senang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini, insya Allah dalam suatu hadis juga disebutkan man fariyah bidukhuli syahr Ramadan Ramadan tisadul ala al-iman, yang mana barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka diharapkannya bagi orang-orang yang senang dengan datang bulan Ramadan ini dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita juga harus tahu bahwasanya Ramadan ini adalah kewajiban bagi semua umat manusia, umat muslim di seluruh dunia. Selain kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan ini, kita pun juga harus mengerti dan tahu bagaimana puasa yang sebenar-benarnya puasa itu. Dan juga artinya kita harus mengerti jika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini, yang mana kita pun juga harus tahu segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Karena kita sudah banyak saudara-saudara kita, dia ikut berpuasa tapi dia tidak mengerti apa yang membatalkan daripada puasa itu sendiri. Dalam sebuah kitab disebutkan pembagian daripada yang membatalkan puasa, yakni kismani, ada dua bagian. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu adalah puasanya itu adalah tidak batal, namun yang membatalkan pahalanya puasa itu menjadi bagian yang pertama. Puasanya tidak batal, namun pahala dari puasa itu sehingga menghilangkan pahalanya, tidak ada pahalanya dalam puasa ini. Dan dalam yang pertama ini, puasanya tidak batal, namun pahalanya hilang pahala puasa itu, dia tidak wajib, wala yajibu alaihi al-qadha, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Yang kedua, puasanya batal gara-gara suatu yang batalkan puasa itu, puasanya batal, wa kadzalika saum, begitu juga pahalanya puasa. Jadi bagian pertama, yang kedua, yakni puasanya batal juga pahalanya juga batal. Kalau yang pertama tadi puasanya tidak batal, namun pahalanya yang rusak gara-gara sesuatu yang dikerjakan orang yang mengerjakan puasa. Yang kedua ini ingkana bighairi qudrin, batal kalau dia sengaja untuk membatalkan tanpa dengan udzur. Namun di sini fayajibu fihi al-qadha, maka yang kedua ini wajib untuk mengqadha puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang pertama tadi, yang puasanya tidak batal, namun pahalanya yang hilang, yakni dinamakan al-ifad, yaitu
pahalanya puasanya hilang gara-gara mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan, kam bin shaimin laisa lahu min syiyami ila al-ju'i wal aqs. Banyak orang yang puasa namun tidak, daripada dia tidak dapat mendapat apa-apa min syiyami dari puasanya illa al-ju'i wal aqs, kecuali hanya rasa lapar dan haus. Dia memang secara zahir berpuasa, mengerjakan puasa, menahan dari makan dan minum, namun mengerjakan sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Itulah yang pembagian yang nama yang disebut pembagian al-muftiqat, pahalanya puasanya hilang karena apa saja yang membatalkan pahalanya puasa itu. Kalau di puasa yang jelas, kalau kita mengerjakan puasa, kalau kita makan dan minum, pasti itu adalah membatalkan puasa. Tapi kadang kita tidak tahu, tidak terasa sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa itu, sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa, membatalkan pahala puasa yang kadang kita tidak sengaja untuk melaksanakannya. Pertama, kadang al-ghibah, yaitu kita al-ghibah itu kita mengerasani, kalau bahasa Jawa ya, kita merasani orang lain, menjelek-jelekkan orang lain pada orang lain yang lain, pada teman-teman yang lain. Kita berpuasa, tapi kita setiap hari mengunjing orang, bahwasanya orang itu gini, belum puasa, ini sudah banyak. Kita mengunjing orang itu dapat menghilangkan batalnya puasa, menghilangkan pahalanya puasa. Yang kedua, an-namimah, yaitu memindah omongan atau adu domba, ini memindah omongan pada orang yang lain. Bahwasanya kadang itu, kamu dirasani orang itu, kamu difitnah orang itu. Kita mengadu domba, an-namimah, itulah pahalanya puasa dapat hilang karena kita melaksanakan an-namimah. Yang ketiga, al-kadhib, berdusta. Kadang kita tidak terasa berdusta, berbicara dengan berdusta pada seseorang, pada teman kita, pada orang tua kita. Memang tidak terasa kalau kita mengerjakannya, tapi itulah yang dapat menghilangkan pahalanya puasa kita nantinya di setiap kita melaksanakan puasa. Itu pembagian yang kedua. Jadi pembagian yang membatalkan puasa itu, yang pertama, memang kita itu tidak terasa, puasanya tidak batal, namun pahala puasanya yang bisa hilang berkat mengerjakan tadi itu an-namimah, adu domba, wal ghibah, menggunjing sesama teman, sesama tangga, dan berdusta. Itulah pahala puasa kita bisa hilang karena berkat kita mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan, menghilangkan pahala puasa seperti itu. Yang kedua tadi, puasanya batal dan juga pahalanya. Dan kita tanpa iman wa ihtisaban kepada Allah, kita hanya mengikuti, hanya puasa, namun kita itu hanya puasa menahan daripada rasa lapar dan haus dan tidak takut kepada Allah. Kadang kita makan dan minum di hadapan orang banyak, meskipun tidak ada orang, kadang kita makan, itu yang membatalkan puasa. Batal puasanya dan juga pahala puasanya juga batal. Itu adalah bagian yang kedua. Biwajri udhrin, dengan tanpa udzur, kecuali kalau kita orang perempuan ada haid dan nifas. Kalau kita dalam keadaan sakit, itu tidak apa-apa untuk tidak melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan pahala apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak terasa, kita diberikan kesempatan, kita berkepada Allah bermaksiat, kita beringkar kepada Allah dalam satu tahun, namun Allah masih berikan kesempatan pada kita dalam satu bulan puasa ini. Mari, selama Allah memberikan kesempatan kepada kita, berikan waktu kepada kita di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, mari kita gunakan sebagaimana mungkin, sebaik mungkin. Karena ada suatu hadis bahwasanya law ta'lamuna ummati
al-hatima fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kau andaikan umatku tahu dengan segala keistimewaan dalam bulan Ramadan ini yang ada dalam bulan Ramadan ini, maka mereka la tamannau, maka mereka akan mengharap semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Li'anna al-hasanata, kenapa? Li'anna al-hasanata fi mujtami'ah. Karena kebagusan yang tersimpan dalam bulan Ramadan ini sangat baik. Kebaikan kita, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'at maqbulatun, dan taat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabatun. Doa-doa kita, doa apapun kita di bulan Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu maghfiratun, dan insyaallah dosa-dosa kita yang lalu akan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan wal jannata mustaqatun lahum, dan surga akan merindukan bagi orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dari itu mari alhamdulillah, mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini, kesempatan bulan ini yang penuh berkah ini, kita menjadikan suatu puasa kita memang puasa yang imanan wa ihtisaban, yang puasa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik. Mudah-mudahan dosa-dosa kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dari Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan membawa predikat yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang dan Ramadan yang selanjutnya dengan benar-benar puasa imanan wa ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.